Setiap tahun, ribuan siswa bermimpi bisa belajar di sekolah terbaik. Salah satunya adalah SMA Negeri 3 Semarang. Dan setiap tahun pula, proses untuk masuk ke dalamnya selalu menjadi perhatian. Itulah mengapa hari ini, Dipa Yustiapasa, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, hadir langsung dalam rangka monitoring kesiapan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Politisi Partai Golkar ini ingin memastikan mimpi anak-anak Jawa Tengah tidak terhalang oleh sistem yang tidak adil. Pada kunjungannya, Dipa Yustiapasa berdialog dan berdiskusi langsung dengan kepala sekolah dan guru untuk memastikan kesiapan sekolah melaksanakan SPMB dengan transparan, akuntabel, dan terbebas dari praktik titipan. Selain itu, kesiapan sarana prasarana dan sistem IT sekolah juga tidak luput dari perhatian Dipa. Alumni SMA 3 Semarang ini juga terlihat berbincang dengan orang tua calon siswa dan meyakinkan bahwa proses SPMB akan berjalan dengan baik tanpa adanya kecurangan. Sesekali politisi muda ini juga menyapa siswa yang melakukan pendaftaran dan berpesan agar tetap optimis dan tidak khawatir dengan proses SPMB. Pendidikan yang berkualitas menurut Dipa harus dimulai dari proses penerimaan yang jujur. Kunjungan ini juga menjadi komitmen DPRD Jawa Tengah untuk mengawal agar SPMB berjalan lancar dan berkeadilan bagi setiap calon siswa. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di SMA 3 Semarang dan saya akan ngobrol seputar pelaksanaan sistem penerimaan murid baru dan kaitannya juga dengan program afirmasi penerimaan siswa baru di Jawa Tengah. Karena SPMB ini juga tidak hanya mengatur proses seleksi peserta didik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Program afirmasi hadir untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas maupun kelompok yang membutuhkan perhatian khusus tetap memperoleh kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan. Saya akan menemui anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Dipa Yustiapasa dan juga Bapak Kusno, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan juga tentu saja tuan rumah SMA 3 Semarang, Bapak Kepala Sekolah Bapak Rusmianto. Saya ingin tahu gambaran mengenai implementasi kebijakan tersebut di lapangan, berbagai tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan DPRD bersama pemerintah daerah untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah. Mari kita temui. Ya, baik seperti yang saya janjikan tadi, saya sekarang ada di SMA 3 Semarang dan hari ini saya tuh seneng banget karena ikut merasakan aura dulu gimana sih mendaftar waktu SMA gitu ya. Dan secara tidak langsung ternyata saya ngerasa, wah saya muda banget saat ini gitu ya. Dan sudah bersama orang-orang hebat hari ini. Yang pertama tentu dari anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mas Dipa, yang merupakan alumni dari SMA 3 Yes. Semarang. Kemudian ada Pak Kusno dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Ini awet muda terus ya Pak ya, karena di bidang pendidikan menengah atas gitu. Nah, Muda ya, betul. betul sekali. Kemudian yang paling ujung ada tuan Iya. rumah Bapak Rusmianto. Selamat Hari Anak. Karena Terima muda kasih. terus ya Pak ya. Iya, iya, betul. Oke, tadi saya lihat Semangatnya ya. juga muda. Pak Rus itu muda banget, saya lihat Pak kok semangat terus toh Pak. Iya enak di sini, selalu awet muda Betul. dan semangatnya muda terus gitu. Betul. Baiklah, saya Riri akan memandu acara ini karena hari ini kita live di Up Radio dan juga Radio Idola FM. Nah, pertama saya akan ngobrol ke Mas Dipa. Soalnya Mas Dipa itu punya tanggung jawab besar ya selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Mas tadi saya lihat tuh, saya tuh tadi dari depan kan, Oke. terus ada siapa tuh? Ternyata Mas Dipa dan juga dengan Pak Kusno ya, Iya, iya, jalan-jalan. Saya tadi ngobrol dengan Pak Rusmianto, karena di sini, "Pak ini hafal, saya pengen tahu ya Pak ya." Iya. Karena Mm. zaman dulu saya nggak ada yang kayak gini-gini gitu kan. Nah Mas Dipa gimana tadi hasil lonjoannya? Sama nostalgia nih Pak. Iya, ceritanya. betul. Ya Mbak Riri, terima kasih. Hari ini saya jalan-jalan ditemuin sama Pak Kusno, Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Saya sukanya dadak-dadak begitu. Saya telepon, ayo saya pengen jalan-jalan, kita lihat kesiapan teman-teman dalam rangka penerimaan siswa baru di sekolah menengah atas di Provinsi Jawa Tengah. Langsung kita tadi turun ke SMA 3, saya juga nggak janjian sama Pak Rusmianto, kita dadak-dadak juga langsung kaget-kagetan. Kalau dadak-dadak nanti kita dibikinin panggung, nanti kita dibikinin baliho, nanti kita selamat datang nanti judulnya. Kalau dadak-dadak kan kita betul-betul melihat kesiapan teman-teman menerima calon-calon penerus bangsa, Pak. Calon-calon penerus bangsa, bagaimana mereka prosesi untuk mendaftarkan sekolah, terus kemudian ada yang melalui jalur prestasi, domisili, ada yang melampirkan ijazah kejuaraan, ada yang mutasi, ada yang afirmasi macam-macam. Ya, sistem pendaftaran di hari ini kan baru 2-3 tahun lah berjalan ya, 2-3 tahun berjalan. Berbeda dengan zaman waktu Mbak Riri, zaman saya begitu, modelnya datang serahkan, pulang tinggal nunggu masuk atau enggak kan begitu ya. Tapi hari ini dengan sistem yang saya lihat luar biasa. Ya dengan segala macam plus minusnya, kita lihat prosesi. Kita tadi ke depan ada ruang pengaduan, appreciate buat SMA 3 Semarang, ada ruang pengaduan juga mungkin buat orang tua siswa murid yang mungkin tidak terupload kah, mungkin data yang mungkin kurang, geser dan segala macam bisa tertangani langsung. Ini bentuk transparansi, bentuk keterbukaan pemerintah. Melihat bahwa semua prosesi bisa dilihat oleh khalayak umum. Oke, baiklah. Pak Rus nih tuan rumah tentu sibuk banget ya. Saya tadi lihat Pak Rus tuh bisa tidur apa enggak gitu ya. Kayaknya karena kayak gini Pak. Dia sudah berkantong tuh. Masa bekerjamu adalah masa istirahatmu. Ya begitu. Itu makanya wah ini gimana ya, saya semalam itu ngobrol Pak, saya sama temen yang ibu dari calon siswa gitu ya. Bisa tidur nggak bisa. Gimana ya para kepala sekolah itu bisa tidur apa enggak? Tentu kan banyak ditelepon orang atau apa. Mungkin ngelihat handphone aja nggak sempet. Gimana Pak kalau persiapan di SMA 3 ini seperti apa? SMA 3 kebetulan sebagai pilih menjadi sekolah percontohan model SPMB yang ramah. Ya itu. Nah konsep ramah itu kami terjemahkan menjadi sekolah SMA 3 Semarang itu bisa menjangkau, menyapa, melayani masyarakat secara ramah itu responsif, kemudian adil, kemudian M-nya adalah mudah diakses, kemudian akuntabel dan humanis. Tadi Mas Dipa, Pak Kabid, kepengaduan dan orang-orang yang lain, kami karena sebuah organisasi, kami membangun paradigma bahwa kami melayani. Bukan mereka yang butuh kami butuh mereka dan mereka butuh kami. Jadi ada kesalingan resiprokal. Dan kami siapkan bahwa kami kalau di lalu lintas ada empathic riding. Nah, kami empathic service. Gitu. Jadi kami memposisikan diri pada posisi sebagai pendaftar yang ada gelisah, galau, kekhawatiran, sehingga orang-orang yang kami pasang itu sudah kami satu mindset, harus memiliki kecerdasan interpersonal, kecerdasan sosio-emosional, itu tadi pada empathic service. Itu. Jadi SPMB yang ramah di sini. Baik, nah Pak Kusno sekarang kan udah keliling Jawa Tengah Pak ya. Tadi gimana Pak hasil jalan-jalan dengan Mas Dipa sejauh ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Kepala Sekolah Pak Rus dan di kami di Dinas Pendidikan yang sedang punya gawe ya. Ini kan punya gawe. Alhamdulillah deteksi kami di beberapa tempat, kami memastikan seluruh layanan SPMB berjalan dengan baik. Dan
bisa memberikan kepuasan pada masyarakat. Diawali dari Cukup yang kami terjemahkan menjadi bagian panduan untuk teman-teman di lapangan. Dan alhamdulillah Cukup tahun ini dipahami dengan mudah dan sekaligus diimplementasikan juga dengan gampang oleh teman-teman semua. Dan kedatangan Pak Dipa di kampus tercinta ini tentu menggembirakan Pak Dipa. Teman-teman Dewan begitu apresiatif dan sekaligus perhatian terhadap pegawai kami yang ada di Dinas Pendidikan. Dan tentu ini kami berharap Pak Dipa terus dikawal sampai nanti pengumuman. Siap. Ya. Dan insya Allah seluruh satuan pendidikan di Jawa Tengah ini kami berkomitmen melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan pasti kami akan melaporkan kepada pimpinan. Karen. Oke. Terima Soalnya kasih. kalau Pak Dipa nggak datang Pak, juga beliau ini galau, banyak banget deh ibu-ibu dari bapak-bapak. Ya Mak, ini bagaimana? Nah, daripada bingung kan udah sendiri, Pak Kusno aja lah, Mas aja gitu. Nah Pak Kusno, kalau dibanding tahun sebelum-sebelumnya gitu ya, nah tahun demi tahun itu kan pasti selalu ada perubahan ya. Iya. Nah apakah perubahan yang terjadi di tahun 2026 ini seperti apa? Baik, terima kasih. Yang sangat monumental ya, atau yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat itu yang terkait dengan jalur prestasi. Karena di jalur prestasi itu sekarang masuk instrumen nilai TKA. Jadi tahun kemarin kan belum ada. Nah baru tahun ini kita masuk nilai TKA. Jadi nilai rapot 50%, nilai TKA 50%, ditambah kejuaraan dan ditambah dengan organisasi. Nah 50% yang TKA ini menjadi instrumen penting karena ini menjadi penyimbang dari nilai rapot yang dimiliki oleh anak-anak. Itu yang pertama, Anji. Yang kedua, ini terkait dengan kalau daya tamu kan sama ya dengan tahun kemarin. Domisili 30%, terus prestasi 30%, afirmasi 32% dan mutasi 5%. Kan itu. Cuma ya tahun ini kita optimalisasi dan maksimalisasi untuk detesan. Detesan 1 sampai detesan 4. Desil itu J. Karena kami berkomitmen dan ini juga sesuai arahan dari Dewan Pak Dipa ini bahwa untuk jalur afirmasi ayo kita bareng-bareng optimalisasi sampai nanti betul-betul tertampung penuh sesuai dengan harapan kita. Maka kami melakukan berbagai upaya informasi kepada masyarakat agar momen ini dimanfaatkan betul-betul agar mereka juga sekolah di sekolah-sekolah negeri. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekarang menurut Mas Dipa gimana? Zaman kita dulu nggak ada ya prestasi tuh. Langsung nilainya nggak 100, nggak Iya. bisa Iya, masuk SMA iya. 3 Betul, gitu. betul. Nah menurut Mas Dipa gimana? Kalau tadi kan agak proporsional gitu Iya. ya kelihatannya menurut Mas Dipa? Akhirnya hari ini pemerintah lebih bisa mengklaster skala prioritas. Skala prioritas memang kalau kami karena kita dari masyarakat pasti kita akan lebih memfokuskan terhadap siswa miskin. Siswa miskin itu kan tidak ada pilihan lain dia. Kalau negeri nggak dapat dia nggak sekolah endingnya. Kalau dia sekolah negeri yang diharapkan tidak bisa dapat pun juga pasti jadi pengangguran. Akhirnya menjadi beban Iya. pemerintah untuk bagaimana caranya agar meningkatkan daya juang hidupnya di masyarakat. Dengan kemudian di hari ini pemerintah sudah mulai bisa mengklaster dan saya berkali-kali, saya kebetulan orangnya rewel. Saya berisik sekali untuk urusan afirmasi. Pak Kusno sering saya serangin terus, artinya bahwa tidak boleh ada siswa miskin yang tertinggal di rumah tidak bisa sekolah. Tidak boleh ada kuota afirmasi yang berkurang kemudian di-shoot menjadi domisili. Tidak boleh ada kuota yang dikurangi. Karena kami melihat bahwa negara harus turun untuk menggapai tangannya mereka langsung. Kalau mohon maaf menengah ke atas masih punya pandangan lain, nggak keterima negeri masih bisa swasta dia. Mesti punya pilihan lain. Apa kabar dengan masyarakat yang tingkat perekonomiannya juga di bawah, harus benar-benar kita fokusin ke sana. Makanya hari ini adanya pengklasteran, apalagi sekarang kita juga mengapresiasi tinggi terhadap teman-teman adik-adik yang punya prestasi itu memang
memang harus layak ditangkap, jangan sampai kemana-mana. Artinya harus kita pelihara agar bisa menjadi membanggakan di masyarakat. Oke, baiklah. Nanti kita akan ngobrolin seputar afirmasi yang 32% Betul, itu ya. betul. Tapi kami akan kembali setelah yang satu ini. Amin. Ya, kita lanjutkan obrolan kali ini bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan tadi nyambung ya tentang afirmasi 32%. Nah, sebetulnya nih ke mana dulu ya? Ke Saya. Pak Dipa dulu. 32% itu kalau bayangan saya besar gitu ya. Apalagi ini Kota Semarang SMA 3 pula. Nah, sebetulnya apakah 32 itu kurang atau seperti yang saya bayangkan kok kayaknya besar sekali gitu. Gimana nih Mas Dipa? Kalau dari saya, kita dari DPRD Provinsi, dari masyarakat, mendengarkan langsung di masyarakat. Idealnya siswa miskin masuk dulu semua, baru sisanya diserahkan kepada tingkat perekonomian yang menengah ke atas. Karena itu yang harus diprioritaskan. Negara harus turun untuk menggapai anak-anak didik kita itu biar bisa bersekolah, punya masa depan, punya pandangan luas terhadap dunia, kan begitu. Jadi kalau dibilang 32% kebanyakan atau kurang? Ya kurang banget. Kalau kami idealnya seluruh masyarakat miskin di Kota Semarang harus masuk ke negeri dulu. Masuk dulu, ada kuota sisa, baru diserahkan kepada, karena mereka yang paling tidak memiliki kesempatan. Mereka paling yang tidak memiliki kesempatan dengan segala macam problematikanya yang di rumah. Karena kemiskinan itu kan tidak hanya tentang, mohon maaf, mungkin pekerjaan yang kurang bisa menopang kebutuhan keluarga, tapi kan macam-macam. Bayangkan di saat kemudian ada kewajiban sekolah, di saat yang lain juga ada kebutuhan-kebutuhan yang lain juga mendorong mereka untuk ikut memikirkan dewasa dini. Akhirnya kan begitu. Makanya dari kami, kalau ditanya oleh Mbak Riri apakah 32% itu cukup, menurut saya tahun depan harus lebih maksimal. Karena di hari ini saja kalau kita lihat hari ini saja, daya tampung siswa 32% itu dengan masyarakat miskin yang ada itu masih kurang sekali. Kalau kita dihitung se-Jawa Tengah mungkin ya, 32% itu paling bisa mencakup 20-30% siswa miskin se-Jawa Tengah. Terus sisanya mau kemana? Itu yang kita harus turun. Makanya kalau dari saya, ya tahun depan harusnya full kita fokuskan negeri itu turun untuk menggapai tangan-tangan mereka yang juga memiliki hak untuk punya masa depan. Oke, baiklah. Pak Rusmianto, gimana ini 32%? SMA 3 itu kan relatif kota ya, ibu kota Jawa Tengah. Nih gimana Pak, sejauh ini dari 3 tahunan selalu terpenuhi apa memang masih kurang seperti yang disampaikan Mas Dipa? Kalau SMA 3 tadi menyambut, kalau tadi Mas Dipa harus menggapai tangan-tangan afirmasi, kami siap menyambut, menyediakan bahu untuk bersandar. Ya, berapa persen kami ikut, karena itu dalam kacamata kami di orang pendidikan itu kan, kalau kurva kiri itu keadilan sosial dalam pendidikan. Kurva kanan sudah terlayani anak-anak prestasi, kurva kiri pada anak-anak afirmasi. Itu. Jadi pondok pesantren, anak panti, anak kurang mampu, anak tidak sekolah, selaku sekolah sebagai penampung mereka untuk mengantarkan, mengubah ya nasib, ya harkat hidup ya untuk lebih baik, sekolah selalu siap. Sekolahnya siap-siap aja. Nah Pak Kusno nih, Jawa Tengah, kita bicara Jawa Tengah itu kan 35 kabupaten dan kota Pak ya. Kalau di Semarang saja 32% ini juga terpenuhi, dan bahkan Mas Dipa bilang masih kurang. Gimana dengan kabupaten-kabupaten lain Pak? Ini dengan angka 32% ini gimana menurut Pak Kusno? Terima kasih. Jadi
di Permendikbud kan sudah diatur ya untuk masalah persentase Pak Diva. Jadi kami sebenarnya kalau dari sisi hati ya, dari sisi hati nurani sama seperti Pak Diva itu. Orang-orang miskin bisa masuk semua. Tapi karena kita pedomannya adalah di Permendikbud, Permendikbud itu domisili sudah 33%, terus prestasi 30%, afirmasi 32, dan yang terakhir kotasi kan itu 5%. Untuk desil ya, desil 1 sampai desil 4 Pak Diva, itu di Jawa Tengah ini jumlahnya itu 254.000 siswa miskin yang ada di dalam desil 1 sampai desil 4 tadi. Adapun daya kampung untuk SMA SMK itu di kisaran kurang lebih 54.000. Itu kurang lebih kisaran itu. Gapnya masih jauh. Iya. Hanya begini, terkait dengan tadi Mbak Diva, kita semua pasti ya berusaha semaksimal mungkin agar kuota itu bisa terpenuhi ya. Dan kami mengoptimalkan seluruh saluran untuk menyampaikan kepada masyarakat. Dan prioritas pertama desil 1 Pak, Pak Diva. Desil 1 udah habis, nanti geser ke desil 2, desil 3 sampai desil 4 itu. Tapi bisa jadi di desil 1 ini bisa jadi loh Pak Diva. Karena banyak faktor di situ anak itu tidak daftar. Kan bisa jadi itu. Karena ke daftar itu kan kepentingan orang tua, kami sambut dengan baik. Tapi kami optimis seluruh sekolah-sekolah yang ada di Jawa Tengah ini bisa penuh untuk 32%. Kalau di perkotaan tadi Pak Rus kan jangan dikunci. SMA 3 ya Pak Rus ya. Itu kan wilayahnya sekitar sini Pak Bu. Yeah. Dan peluang penuh besar Pak, sangat besar. Nah ke depan kami ingin ya dengan aturan yang ada, kuota yang ada, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sekolah sebagai media untuk meningkatkan dan mengubah nasib itu menjadi sebuah pilihan yang tepat di masa depan. Karena sekarang anak miskin itu pintu gerbang pertama merubah nasib ya sekolah, lewat sekolah. Lalu mau lewat mana lagi? Iya. Sekolah, dia terdidik, kemudian nanti sekolah disiapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan kesadaran, dan sekaligus juga dia nanti siap untuk bekerja di masa depan. Kami mendukung. Iya. Kalau boleh menambah ini. Biasa jadi nyambung tadi kita ngobrol ya Pak Rus. Betul. Ternyata kenapa perlu afirmasi, bahkan Mas Diva bilang harusnya lebih, karena ternyata yang dari 32% ini muncul bibit-bibit yang luar biasa. Boleh diceritakan Pak Rus yang tadi. Jadi di SMA 3 Semarang itu atmosfernya kan brandingnya sekolah riset, sekolah perolehan medali terbanyak nasional SMA negeri se-Indonesia dari riset. Dan ini riset itu menjadi tiket mengubah masa depan juga. Ada 2 anak afirmasi. Kita yang ada yatim piatu dan kondisi afirmasi, sekarang kuliah di University of California. Wow, keren ya. Itu ya. Si Anasa. Kemudian ada Muhammad Habsa. Ini sekolah di University of Columbia, Kanada. Itu dengan beasiswa. Nah itu beasiswa. Beasiswa BIM, beasiswa Indonesia Maju. Iya. Karena di sini ada semacam ya saya sebut kesalehan sosial. Jadi atmosfer akademik di sini, anak yang ini sekolah dunia akademik. Jadi sekolah itu tidak melihat strata, tapi strata akademik. Ini menggandeng. Anak ini kan kami biasa mengkolaboratifkan satu tim 2 orang, 3 orang. Nah ini tidak menjadi sektarian terkotak-kotak kayak miskin. Di sini melebur menjadi tim kerja, tim lomba. Nah ini bergabung beriringan, saling menguatkan. Nah, dengan ini belum yang dalam negeri. Ini perguruan tinggi top dunia ini. 2 anak kemarin sudah beasiswa per bulan. Itu kemarin anak saya tanya, itu ikut lomba-lomba online, kemudian hasil uang lomba-lombanya untuk kursus lagi, itu untuk bayar 300, 1 juta, habiskan untuk itu.
Karena anak sini itu anak-anak yang punya proyeksi masa depan. Saya ingin meraih di University of Columbia Kanada itu per bulan 36 juta. Wow. Sampai lulus 1,4 M itu. Itu. Jadi proyeksinya udah masa depan. Mengubah nasib tadi. Yang bisa mengubah status sosial seseorang adalah pendidikan. Dah itu. Iya, karena ini keren banget ya pendidikan sekarang ya. Jadi pengen balik nggak ke masa sekarang? Itu Pak Mas Dwi, Pak. Kakak boleh? Mau lagi ya? Iya. Agak mau. Gimana kalau kita ke Pak Ros semua? Kita jadi tua sendiri. Mantap. Itu keren banget. Sekarang teknologi makin canggih, kemudian pendidikan juga dari pemerintah memberikan akses. Ada ini ya, ada afirmasi dan lain sebagainya, sehingga nggak hanya prestasi saja ya Mas Dipa ya, yang lain juga banyak. Nah, nanti kita akan bicara lagi lebih banyak tentang hal itu. Nah, gimana Mas Dipa tadi? Ternyata yang dari afirmasi mau diperjuangkan nggak tuh lebih dari 32% tetap harus bahwa hari ini pemerintah harus turun untuk menggapai anak-anak kita yang memang kurang beruntung ini untuk bisa scale up, untuk bisa memberikan peluang lebih lebar untuk di dunia besok mereka untuk berjuang di masyarakat. Jadi menurut saya kuota 32% itu menurut kami masih kurang karena pilihan mereka tidak ada lain selain sekolah negeri, Pak. Tidak ada lain selain sekolah negeri. Saya pikir malah harusnya sekolah negeri ini memang focusingnya adalah untuk meningkatkan kualitas anak-anak yang memang kesempatannya kurang, lebih bisa difokuskan ke sana. Tapi juga ada menarik sebetulnya bahwa apa yang dilakukan oleh SMA 3 harusnya juga bisa ditularkan oleh SMA-SMA yang lain. Jadi saya tidak begitu suka dengan bahasa SMA unggulan sebetulnya, karena akhirnya pemerataan itu orang semuanya larinya mau ke sini semua. Kalau kemudian seluruh SMA negeri yang ada di Jawa Tengah seperti SMA 3, maka besok kita 2045 itu bukan generasi emas-emasan, emas beneran. Emas beneran. Hari ini kita masih banyak kendala blank spot. SMA-SMA yang tidak menjangkau daerah-daerah. Kalau kita mau mainan ngobrol tentang zonasi saking jauhnya itu masih ketemu. Kita setiap riset di lapangan ada ibu-ibu, mak-mak itu ras terkuat di dunia itu, di bumi itu pasti teriak dia. Ning gonku ki ora ono SMA nih terus piye? Saya bilang, Bu, itu kita bikin SMA dari batu patah pertama sampai gendeng itu anakmu wis kawin, saya bilang begitu. Makanya ayo kita berikan siasat yang lain agar adik-adik ini, anak-anak kita ini tetap bersekolah dengan cita-cita yang makanya akhirnya juga sekarang ada kemitraan juga mulai kita inisiasi dari tahun kemarin. Ada banyak hal yang bisa kita kerjasamakan. Focusingnya tidak ada anak tidak sekolah, tidak ada anak tidak mendapatkan fasilitas negara. Harusnya turunnya ke sana dulu. Oke, gitu ya. Baiklah, makin menarik. Nanti kami akan sekolah lagi selain itu, tapi tentu tidak di SMA 3 Semarang ya. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Amin. Ya, kita lanjut dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dan saya masih bersama Mas Dipa dari Komisi E, kemudian ada Pak Kusno dan juga Pak Rusmianto selaku tuan rumah. Nah, karena tuan rumah ini di belakang nih dari pemirsa yang di TV bisa lihat ya ada ramai sekali. Tadi saya juga ngobrol-ngobrol karena saya tuh kangen Pak masa-masa SMA yang sudah berpuluh-puluh tahun itu ya. Ini ruang apa Pak sebenarnya bisa diceritakan Pak Rus? Ini adalah ruang operator dan verifikasi bahwa ibarat aliran SPMB ini aliran terakhir. Jadi setelah di meja informasi, kemudian ke meja antrian nomor pendaftaran, ada cek ini kalau masih ada kesalahan tentang sertifikasi, KK dan sebagainya, kami menyediakan ruang aduan di sana. Nah, di sini
kemudian mengalir ke sini operator dan verifikasi. Dari berkas pendaftar yang ada, ini di-checking. Itu di-checking untuk supaya dapat akun. Itu. Jadi dari sinilah nanti terakhir dapat akun. Ini aliran meja yang kelima. Itu untuk diverifikasi. Kalau masih ada kesalahan kami bantu lagi ruang pengaduan. Itu. Jadi kembali ke sini nanti dapat akun nanti untuk diaktifkan mendaftar. Nah, menariknya di SMA 3 ini di posko terakhir ini kami sediakan barcode, di mana-mana ada barcode untuk apa ya, memudahkan akses, akuntabilitas, transparansi. Ini ada barcode survei kepuasan pelayanan SPMB. Ini akan setelah ini. Ya, survei kepuasan pelayanan SPMB. Apakah ramah, apakah mudah, apakah diikuti dengan apa ya, memfasilitasi dengan baik pelayanannya. Ini mereka akan memberikan bintang 1. Ini di survei pelayanan kepuasan layanan SPMB yang ramah ini bintang 1 sampai 5 itu. Nah, dari itu untuk refleksi kami untuk perbaikan layanan itu di sini. Jadi itu hal yang bagus sebetulnya, membangun bahwa SPMB itu berkualitas. Gitu. Oke, baiklah. Supaya Pak Rus juga bisa tidurnya agak tenang Pak ya. Iya, Karena betul. sudah ada tim yang ada di sini. Iya, Saya betul. juga tanya-tanya dengan bapak-bapak yang ada di sini. Jawabnya tuh langsung sistematis, langsung ngerti semua ya Pak ya. Iya, iya. Tadi tentang ini apa sih Pak, Iya, ini dan lain sebagainya. Mas Ipa tadi juga ngecek-ngecek kan, nanya-nanya iya. apa yang didapat tadi. Sistemnya kayaknya gimana Ya, tuh? Beda banget ya kayak zaman Saya dulu sebelumnya ya. tertarik dengan tadi ada klinik pengaduan, Oh iya, iya. kepuasan masyarakat. Iya. Karena hari ini kita lagi menormalisasi untuk bertanya kepada OPD-OPD dinas-dinas Iya, ini bahwa pencapaian itu tidak tentang hanya angka, Ah, iya. indeks. Iya, iya. Sudah berapa banyak, sudah Iya. berapa besar, sudah berapa ini. Tapi hasil setelah itu, apakah program-program yang dilakukan oleh teman-teman dinas ini sudah dirasakan Ah, nikmatnya itu. oleh Iya, masyarakat iya, atau iya. tidak? Mhm. Makanya kalau kemudian hari ini ada survei ini saya pikir berani Kasih. mengkoreksi diri sendiri kan begitu ya. Iya. Karena mohon maaf hari ini Mbak Riri, netizen maha benar ini kan ya kadang-kadang itu. Iya, iya, betul. Mereka dengan sangat dengan sangat bebas sekali Iya. untuk kemudian melontarkan Iya. komen-komen dan segala macam. Jadi saya udah ngecek tadi kita ada di depan kendala apa yang sering terjadi. Meskipun aplikasi ya begitulah ya, yang namanya IT itu kan mungkin ada yang belum diupload, mungkin Iya, ada kesalahan titik map apa dan segala Iya. macam. Tapi dengan harusnya tadi kan SPMB ramah, Iya, SPMB ramah. betul. Yang harusnya nggak cuma SMA 3, Iya. di seluruh SMA Jawa Tengah harus melakukan hal yang sama. Sama. Itu jangan kemudian menjadi hanya sebatas jargon, karena orang tua ini dengan penuh harapan membawa Iya. seluruh dokumen yang ada ke sini, gesek sedikit itu sudah bisa sampai mana-mana, Pak. Betul, Kak, betul. Bisa sampai Iya. mana-mana. Makanya Mhm. hari ini overall saya apresiasi teman-teman di SMA 3. Terima kasih. Pantauannya juga bagus, flow-nya juga bagus, layaklah untuk kalau kemudian menjadi percontohan nasional. Namun kita juga berharap tidak hanya selesai di sini, nanti masih ada tanggal 15, masih ada tanggal pengumuman, masih ada tanggal yang lain yang kita uji. Ini kan baru babak pertama nih, pertinjuan ini kan. Masih ada final nih kan yang Saya tadi barusan mau ngomong, wah Pak Rus bisa agak tidur tenang nih, ternyata belum selesai Masih, Pak. masih, belum. masih. Mas Vipa Iya. masih mau ngawasin Pak Rus Masih, terus masih, ini. iya. Nah, Pak Gusno, ini tahapan-tahapannya hari ini sampai nanti tanggal berapa sih Pak Rus bisa tidur agak tenang? Tahapan-tahahapannya Iya, bisa jadi- diceritakan. Saya tertarik ini dan sekaligus mengamini ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dipa, oleh Pak Rus, bahwa SPMB di Jawa Tengah ini memang kan satu berintegritas, dua bahagia. Nah, yang di SMA 3 ini kan ramah itu. Ramah kan bagian dari kebahagiaan itu. Dan saya ingin sampaikan kepada Pak Diva dan kita semuanya bahwa atmosfer bahagia itu
juga berlaku di semua sekolah di Jawa Tengah. Dan ini saya sampaikan supaya kita juga fair gitu loh. Menjadi bagian penting penyelenggaraan SPMP. Kalaupun ada hal-hal yang pernik-pernik lah, insya Allah teratasi dengan baik. Pasti teratasi dengan baik. Dan saya percaya panitia-panitia yang ada di satuan pendidikan itu sudah melalui pengalaman panjang oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan di kesempatan yang baik ini kan Bapak Gubernur kan punya slogan no titip, no just tip. Nah ini kan hubungannya dengan transparansi. Transparansi. Itu pertama. Yang kedua betul bahwa tahapan-tahapan ini kan kita ada beberapa tahap Bu Mbak Riri ya, Mbak Riri itu nanti. Ini tahap pendaftaran. Mulai tanggal 15 itu tahap pemilihan sekolah. Di sini nih nanti akan naik suhunya itu. Melihat grafik kan Terus masih tanggal 15. Iya, Pak, ya. Grafik itu cret itu. Karena nanti begitu lihat grafik jantung sudah mulai jalan. Dan itu ya. Begitu waduh, saya di SMA 3 ternyata hilang. Geser SMA 5. SMA 5 lagi enggak ada lagi, geser SMA yang A. Sampai nanti ada masa tenang. Ya, kan selesai nanti. Setelah itu baru nanti masa pengumuman. Nah, setelah pengumuman diikuti dengan masa daftar ulang. Ending daftar ulang nanti otomatis ada yang tidak daftar ulang. Nanti ada cadangan muncul. Baru nanti ada daftar ulang lagi. Sampai nanti tanggal 13 Juli tahun ajaran baru pertama. Lah itu baru bisa sare. Iya, lembur tidur. Jadi kalau nuwun sewu Mbak Riri, 13 masa-masa yang menurut saya itu memang harus disiapkan. Disiapkan betul mentalitas para orang tua. Yaitu masa-masa pemilihan sekolah dan istilahnya ya pencermatan terhadap grafik naik turunnya itu. Karena ada yang pengalaman Pak Diva, jadi mudah sekali ngambil, sudah biarkan itu loh. Saat pengumuman dia nggak tahu kalau dia ternyata nggak diterima di situ. Taunya pokoknya di situ ya diterima Pak. Akhirnya wah kok saya nggak tahu. Ini kemarin itu. Kali ini kita coba untuk tidak terjadi ya. Dan kami pun nun sewu di Dinas Pendidikan mengawal 100% mengawal Bapak Kepala Dinas ini nun sewu terjun sendiri ke lapangan, ke sekolah-sekolah memastikan. Jadi dari kabupaten satu, kota satu, kemana-mana beliau itu. Dan kami pulang, setelah itu kami laporan. Kalau ada aduan, kami segera gercep, segera selesaikan. 1x24 jam harus selesai. Ini nih konsep kami. Ini juga nyuwun sewu supaya kami nggak dijewer dewan. Dan kami ingin memastikan teman-teman dewan juga nyuwun sewu bahagialah kita semua. Karena Pak Dewan juga dijewer ibu-ibu Pak. Kalau enggak nanti turun tiap kali mau pulang aja udah dicegat ibu-ibu. Ibu-ibu kan ini ras terkuat Pak. Nggak bisa nanti daripada itu dia kasih aja ke Pak Gusno. Tapi ini tampaknya Pak Gusno itu sudah sangat terbiasa mengatasi komplain dan lain sebagainya ya. Karena memang era sekarang kalau makin tidak dijawab, ibu-ibu tuh akan semakin malah curiga. Kok Pak Gusno nggak jawab-jawab, kenapa gitu kan? Nah terkait tadi no titip, no just tip dan lain sebagainya. Tadi kan sistem ya Pak ya. Dan tadi menarik ya Mas Dipa, wah sudah berani buka layanan aduan. Saya nih kayaknya diem, kayaknya muji-muji Pak Rus gitu, tiba-tiba cekrek, langsung Pak Rus tidak dan lain sebagainya. Itu kan jadi yang warga gitu ya, yang masyarakat pun bebas gitu ya, mau memberikan penilaian seperti apa. Nah yang dinas pun juga harus siap 24 jam. Pak Kusno juga bisa tidur. Ya kurang. Mas Dipa gimana? Ini saya nambahin. Jadi kami itu ada helpdesk. Dan itu tim itu setiap hari, setiap saat, setiap waktu itu pegang laptop menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Harus selesai. Dan rating tertinggi itu adalah di cabang dinas 2 di kota Semarang ini dan kabupaten. Itu rating tertinggi. Pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Tapi alhamdulillah teman-teman kami yang ada di lapangan yang memang ditugasi untuk menyelesaikan itu, alhamdulillah selesai. Jadi makanya masyarakat ya nun sewu, alhamdulillah senang. Tapi ya sekali lagi
tetap ada pernik-pernik. Tapi ya kita selesaikan. Nggak mungkin lah. Saya pastikan ya, nggak mungkin orang semuanya puas kan, nggak mungkin. Tapi kami berusaha semaksimal meminimalisir. Oke, Troublemaker baiklah. gitu ya Pak. Troublemaker Oh iya, gitu. kalau yang DM atau pengaduan yang masuk paling banyak itu tentang apa sih kalau SPMB ini? Yang pertama tentang aplikasi pasti ya. Tentang aplikasi, tentang account, Iya. tentang gesernya titik. Iya. Terus kemudian tentang kebingungan mereka. Karena begini, mohon maaf juga, saya bisa bilang bahwa segala macam upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk sosialisasi, bagaimana caranya mendaftar, bagaimana caranya. Tapi kan kita punya kelas masyarakat yang mungkin cepat memahami, Iya. ada yang mungkin perlu waktu, mungkin ada yang salah pemahaman, itu juga harus kita telaten untuk kita bereskan. Alhamdulillah mungkin Pak Kusno, Pak Rus sudah merasakan, saya kan juga orang paling rewel untuk bab-bab yang kayak begini. Saya paling berisik urusannya kalau kemudian kalau ada di DM itu pasti saya capture, saya kirim. Saya capture, saya kirim, saya capture, saya kirim. Nggak boleh lebih dari sejam, setengah jam nggak dijawab, pasti harus ada jawabannya. Karena kami di hari ini yang langsung ada di masyarakat, sebagai perwakilan masyarakat, kita kan filter pertama. Sebagai penyambung antara masyarakat dengan pemerintah. Iya. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang diteriakan, ya kami akan meneriakan hal yang sama kepada pemerintah. Iya. Tentang kualitas penerimaan, tentang bagaimana caranya transparansi, bagaimana caranya menjaga flow ini menjadi bisa lebih menyenangkan. Satu hal yang perlu kita aware bareng-bareng bahwa segala macam proses ini kan juga perlu kesabaran. Iya. Perlu kesabaran. Saya appreciate juga buat teman-teman dinas, dari kepala sekolah dan guru-guru juga sangat luar biasa. Tadi udah saya godain, ini pada dapat honorarium apa enggak, saya bilang begitu, katanya enggak ada. Enggak ada. Berarti ini kan memang dedikasi tinggi untuk bagaimana kita semua pingin punya generasi beneran emas. Beneran Bukan emas. mas-masan. Bukan mas-masan dan mas muda juga gitu ya. Jadi ini memang Iya, proses iya, yang perlu amin. kita jaga. Iya. Saya appreciate lah. Tapi jangan buru-buru seneng hari ini karena masih ada Panjang. pertarungan yang lain. Iya, Karena nanti betul. pasti kita, saya nggak ngerti ya. Ini juga kita akhir bulan ini masa reses, Pak. Iya. Teman-teman ya. Teman-teman DPRD hari ini masa reses di akhir bulan, langsung berhadapan dengan masyarakat. Saya pastikan dan Bapak nggak boleh matiin handphone. Nggak boleh matiin handphone. Itu karena pasti pertanyaannya di sekitar Iya. urusan pendidikan. Oke, baiklah. Bapak nggak selesai, Pak. Ternyata masalahnya. Jangankan tanggal 13, kayaknya terus kalau selama Mas Vero masih ada di sana gitu ya. Baiklah, kami akan lanjutkan perbincangan kali ini setelah yang satu ini. Amin. Ya baik, untuk membicarakan soal pendidikan gitu ya, kayaknya tuh nggak cukup hanya 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari. Pak Arus saja masih panjang sekali tugasnya untuk bisa tidur sedikit gitu ya Pak ya, lebih tenang itu baru tanggal 13 Juli. Belum lagi nanti ya Pak ya, akan terus karena brandingnya adalah sekolah riset. Nah terakhir nih Pak Rus yang mau disampaikan kepada pemirsa TV dan juga pendengar Up Radio dari Idola FM juga, monggo silahkan. Oh iya, terkait SPMB 2026 ini yang menjunjung konsep ramah, responsif, adil, M-nya mudah diakses, akuntabel dan humanis, kami pastikan monggo orang tua, calon murid baru, SPMB ini sesungguhnya kami menerapkan implementasi itu. Bisa mendaftar di sekolah terdekat, tidak harus menuju ke sekolah yang jauh. Yang SMA bisa SMK, mendaftarnya di situ. Yang SMK di SMA bisa. Atau ke sekolah yang diingini. Kami memfasilitasi bawa berkas, kami bantu fasilitas.
dengan segala proses sarana prasarananya kami siapkan, pembimbingan kami adakan. Jadi tidak ada yang sebetulnya yang sulit, semua terfasilitasi. Gitu. Kami siap untuk membantu, gitu, secara ramah. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Kusno, monggo. Baik, terima kasih. Sebagai penutup gitu ya. Pertama tentu kami menyampaikan terima kasih. Atensi, perhatian yang luar biasa dari masyarakat Jawa Tengah terkait dengan penyelenggarakan SPMB. Kami selalu membersamai masyarakat untuk mendapatkan sekolah yang terbaik bagi putra-putrinya. Kemudian kami juga berterima kasih sekali kepada Pak Dipa dari Komisi E, Dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang terus mengawal dan sekaligus juga mengoreksi. Saya yakin kawan-kawan Dewan karena kecintaan ya kepada dunia pendidikan, sehingga beliau di sela-sela kesibukan turun untuk memastikan, melihat, jadi bukan katanya gitu ya, bukan jadi kuliah, tapi memang melihat dengan bahagia. Dan kepada Pak Rus yang ada di SMA 3, kami mengapresiasi dengan slogan ramah. Ini menjadi energi baru untuk teman-teman yang ada di Jawa Tengah pada umumnya. Dan sekali lagi, kami dari Dinas Pendidikan terus berjuang melayani dengan sepenuh hati. Semoga SPMB tahun 2026 ini nanti akan mendapat predikat yang terbaik untuk tingkat nasional, mempertahankan predikat terbaik SPMB tahun 2025 tingkat nasional. Oke. Makaten, Baik. terima kasih. Matur nuwun Pak Kusno, terakhir monggo Mas Dipa. Nutup nih saya ya. Iya, silakan. Negara harus hadir Amin. langsung ke titik paling bawah. Harus menggapai tangan-tangan adik-adik kita, masyarakat-masyarakat sampai paling bawah. Nah, negara juga tidak boleh berpihak hanya dalam kelas tertentu. Iya. Negara harus turun mencurahkan segala macam apa yang mereka bisa. Negara bisa untuk bagaimana kita bisa menggapai generasi emas 2045. Amin. Maka dengan saya selalu menekankan bahwa afirmasi menjadi hal yang priority. Mohon tolong dijaga. Ya. Jangan sampai kuota afirmasi ini tidak terpenuhi. Iya. Kami sebetulnya tidak ingin tahu bagaimana, kenapa kok bisa kurang dan segala macam. Tapi yang kami tahu, masyarakat miskin di hari ini harus mendapatkan fasilitas yang sama dengan kelas perekonomian yang lain. Iya. Yang kedua, terima kasih apresiasinya membuat seluruh proses rangkaian SPMB ini menjadi transparan. No just tip, no titip, benar-benar kami rasakan banyak yang DM ke kita, tapi karena memang kita sudah bersepakat untuk semuanya transparan, semuanya bertarung dengan fair, ya ayo kita jalankan bareng-bareng. Maka dari itu, kalau sudah kemudian diawali dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang sudah kita sepakati untuk bersama-sama untuk membangun masyarakat Jawa Tengah lebih kuat, maka saya pikir tidak ada halangan untuk kita bisa mengejar generasi emas 2045. Karena hari ini kita dapat bonus demografi. Usia produktif, startingnya di hari ini. Salah satu startingnya di pendaftaran kali ini. Bagaimana kita bisa menciptakan generasi-generasi bagus sih, startingnya di hari ini. Kalau kemudian akhirnya negara, ya mohon maaf, lebih peduli terhadap yang klaster yang lain, saya pikir ya janganlah. Jadi kami mohon izin, jangan kapok-kapok, kita akan selalu berisik terus. Saya berisik terus, saya selalu telepon terus, saya nggak kenal waktu, karena kami juga diadunya juga nggak kenal waktu, karena kami sudah berikrar mewakafkan diri sebagai perwakilan masyarakat. Oke, baik. Matur nuwun Pak Rusmianto, Pak Kusno, dan Mas Dipa sudah hadir di dialog kali ini. Insya Allah kita ketemu di lain waktu, dan semangat terus Pak ya, sukses selalu. Mas Dipa juga sukses selalu semuanya. Ya, demikian tadi dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang kesiapan SPMB di Jawa Tengah. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.